Musabihi ulama. Baik. Kita lanjutkan kajian kita tentang rukun-rukun wudu. Yang terakhir adalah al-muwalatu, yaitu berurutan. Ya, berurutan. Jadi kita memulai dari mana yang pertama dan mana yang di akhir itu, maka kita cara mengerjakannya adalah sesuai dengan urutan, sesuai dengan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah melihat ada seorang yang meninggalkan, ya, kuku kakinya, ya, yang tidak terkena dengan air, ya. Maka beliau mengingatkan, irji fa ahsin wudu'aka, maka ulangi wudu'mu atau perbaikilah kembalilah dan ulangilah wudu. Faraja'a tsumma, kemudian beliau mengulangi dan kemudian beliau mengulang salatnya. Nah, jadi apabila wudunya tidak sah, maka salatnya otomatis tidak sah. Maka dia harus mengulang wudunya dulu, habis itu baru mengulang salat. Ya. Jadi harus diperhatikan memang. Jadi anggota-anggota wudu yang masukkan kategori dalam anggota wudu, dia harus dibasuh. Apabila dibasuh, maka apabila dicuci. Dan urutan sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Ya, kita tidak boleh mendahulukan yang akhir atau sebaliknya. Ya, demikian. Nah, kemudian hadirin, sekarang kita bahas tentang sunanul wudu, yaitu sunnah-sunnah dalam berwudu. Nah, yang pertama adalah kita bersiwak, ya. Ya, menggunakan siwak atau menggosok gigi. Kemudian yang kedua adalah at-tasmiyatu fi awwalihi, yaitu membaca bismillah ketika memulai wudu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, biasa beliau memulai dengan bismillah, ya. Kemudian beliau baru memulai mencuci tangannya. Kemudian yang ketiga hadirin, yang disunahkan ketika berwudu adalah ghuslul kaffaini fi awwalihi, mencuci kedua telapak tangan di permulaan wudu. Ya, mencuci kedua telapak tangan di permulaan wudu, yaitu mencuci sebanyak 3 kali. Sebelah kanan 3 kali kita cuci, kemudian sebelah kiri juga 3 kali. Ya, tuh. Kemudian yang keempat adalah al-madmadatu wal istinsyaqu min kaffin wahidatin salasan. Jadi kita berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu cakupan tangan, ya, yang kita lakukan sebanyak 3 kali. Ya, kita ambil air itu dengan tangan kanan kita, kemasukkan ke mulut dan sebagian ke hidung, separuh ke mulut, separuh ke hidung. Jadi masukkan ke mulut itu namanya berkumur-kumur. Itu dalam bahasa Arab adalah al-madmadhah, yaitu madmadhah. Dan memasukkan air ke dalam hidung namanya al-istinsyaq. Ya, jadi kita mengambil satu cedokan dengan tangan kanan kita, kemudian kita hirup ke hidung dan masukkan ke mulut. Ya. Kita cuci mulut kita dan hidung kita dengan memasukkan ke dalamnya. Kemudian kita lepaskan, yaitu al-istinsyaq. Jadi itu beliau lakukan, ya, sebanyak 3 kali, tapi dengan cakupan sekali, ya. Masukkan air ke hidung dan kumur-kumur itu sekalian. Kemudian yang kelima ada al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq li ghairi shaim. Jadi kita bersungguh-sungguh atau melakukan dengan cara yang agak keras, ya, yang berlebihan lah kita bilang, ya, ketika berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Kecuali kita dalam kondisi sedang berpuasa, ya. Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, wa balligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Maka bersungguh-sungguhlah kamu ketika memasukkan air ke dalam hidung illa an takuna sha'iman, kecuali kamu dalam kondisi sedang berpuasa. Jadi kita berusaha sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Karena di hidung ini, di mulut ini banyak kotoran yang harus dikeluarkan atau harus dibersihkan dengan cara
kita menghirup dengan keras, dengan kuat. Ya, dan itu merupakan upaya kita untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu untuk menjaga kesehatan juga efeknya. Ketika kita masukkan air ke dalam hidung dan kumur-kumur dengan cara yang keras atau yang kuat, itu akan membersihkan maksimal. Ya, jangan cuman kita cuman dipegang-pegang gitu aja. Jangan. Tapi memang kita harus betul-betul kita hirup sampai ke hidung kita, ke dalam ya. Kemudian kita lepaskan dengan tangan kiri. Kumur-kumur lepaskan, kemudian baru dari hidung dengan tangan kiri. Kita masukkan dengan tangan kanan, kemudian kita keluarkan dengan tangan kiri. Ya, dilepaskan dari hidung dulu, baru mulut dilepaskan. Ya, istinsar dulu, baru di kumur-kumur kita baru lepaskan. Kemudian yang keenam adalah taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian yang kanan ya atas bagian yang kiri. Ya, kita dahulukan yang kanan dulu. Jangan dibalik. Karena sunnahnya itu adalah kita dahulukan yang kanan. Kana yuhibbut tayammuna fit tana'ulihi wa tarajjulihi ya wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Ya, Rasulullah ya digambarkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau sangat senang dan menyukai ya perkara itu didahulukan dari yang kanan dulu. Ketika memakai sendal, ya, ketika menyisir rambut, ya, ketika membersihkan, ya, dalam kebersihannya, ya, atau di segala sesuatu yang beliau lakukan, ya, dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Sunnah yang ketujuh adalah ghusl a'dha salasan, ya, mencuci anggota wudhu sebanyak 3 kali, ya, sebanyak tiga kali. Memang ada hadis, ya, sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, annahu tawaddu'a marratan wahidatan, marratan. Beliau berwudu ya sekali. Dalam hadis lain juga tawaddu'a marrataini, dan beliau berwudu 2 kali untuk membasuh anggota wudunya. Wa akmalal wudu'a wa atammahu, ya. Dan beliau menyempurnakan wudunya antugsalal a'dha'u salasan, dan membasuh atau mencuci anggota-anggota wudu sebanyak 3 kali. Ya, kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisai Utsman wa Abdullah bin Zaid. Ya, sebagaimana telah dijelaskan pada 2 hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid. Ya, beliau melakukan sebanyak 3 kali. Jadi dalam hadis ini minimal itu membasuhnya sebanyak sekali aja. Minimal. Sekali atau 2 kali. Tapi untuk mendapatkan sunnah itu kita basuh sebanyak 3 kali. Kecuali mengusap kepala itu cuma sekali. Kepala dan telinga itu cuma sekali. Yang lain itu baru 3 kali. Ya, kita harus memahaminya. Jadi jangan kita basuh kepala itu 3 kali, karena Rasulullah melakukan cuma sekali. Ya, tidak diulangi sebanyak 2 kali atau 3 kali. Untuk kepala dan telinga. Nah, dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Jadi wudu itu adalah maksimal itu cuma 3 kali basuhan. Yang lebih dari itu maka dia sudah melakukan hal yang buruk dan dia sudah melakukan kezaliman. Jadi jangan kita basuh sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali misalnya. Ya, tidak boleh. Kita cukup maksimal itu cuma 3. Cuman 3 kali. Tidak boleh lebih dari itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kecuali bagian kepala dan telinga, cuman itu aja. Yang lain itu 3 kali maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, kalau sekali bagaimana, boleh atau tidak? Boleh, 2 kali boleh. Maksimal itu cuman 3 kali. Ya, 3 kali. Kalau kita dapat sempurnanya, kita melakukan sebanyak 3 kali basuh, 3 kali usap. Ya, misalnya kita wajah itu 3 kali. Ya. Kecuali memang airnya terbatas misalnya. Ya, cuma air sedikit misalnya.
Jika kita menggunakan 3 kali, maka nggak bisa dibasuh semua. Maka kita ambil sekali-sekali semua. Ya, memang nggak ada air kita, cuman punya air sedikit misalnya. Kalau misalnya kita punya air, kita berada di sebuah gurun misalnya, kita tersesat misalnya, atau di sebuah tempat, memang kondisi ketika nggak ada air, kita cuma bawa air 1 gelas. Nah, mana yang kita utamakan untuk minum, atau kalau kita nggak minum, kalau misalnya kita untuk wudhu berarti kita nggak minum. Mana kita utamakan minum atau kita wudhu? Iya, kita utamakan minum. Kenapa? Karena untuk menjaga nyawa. Ini kalau misalnya memang tidak ada lagi minum cuman itu, air cuman itu. Tapi mungkin kalau di Indonesia banyak air ya. Kita sekarang sedang hujan ini kan. Ya sungai banyak apa banyak. Mana tahu nanti kita suatu ketika memang tidak ada air kecuali cuman kita punya segelas. Kalau kita gunakan wudhu berarti kita nggak minum, kita bisa berbahaya untuk badan kita lah misalnya. Ya kan? Maka kita utamakan minum dibandingkan. Dan kalau misalnya memang air itu cukup untuk 1 kali basin, kita 1 kali aja semua. Dan itu sah semuanya. Kalau kita 3 kali nggak sampai, kita misalnya cuman sampai kepala, kaki nggak bisa. Sudah habis misalnya air, misalnya sedikit misalnya. Maka itu kita gunakan sekali-sekali semuanya. Nah. Jadi hukumnya makruh ya kalau melebihi dari 3 kali. Itu hukumnya makruh. Ya, makruh. Yang ke-8 adalah takhlilul lihyah al-kathifah, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya, ibu-ibu masih dengar suaranya ini kan? Masih? Ibu-ibu masih dengar suaranya? Alhamdulillah. Sepertinya ada kajian kayak. Ada kajian di belakang ini. Siapa yang ngisi nggak tahu gitu. Pak Sugarto agak kurang fokus ini dengar suara apa nih? Ada kajian lain. Pak Henry juga. Ya, jadi itu ya. Kita bagi yang jenggotnya tebal itu wajib kita disunahkan untuk yang bagi yang tebal ya, untuk menyela-nyela. Kalau bisa sampai ke kulit. Nah. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, wa hakadza amarani Rabbi azza wa jalla. Beginilah Tuhanku memerintahkan kepadaku, ya, untuk menyela jenggotnya dengan jari-jari. Kemudian 9 adalah dalqul a'dha, yaitu apa namanya? Gini-gini kan apa? Menggosok-gosokkan anggota wudhu kita. Jadi hanya cuma siram-siram gini aja, ambil gayung, sor gitu kan. Wajah itu di keran itu gini-gini kan aja. Kita tanpa memegang, jangan. Kita harus ratakan dengan digosok. Ya, paham ya? Nah, yang ke-10 adalah takhlilu asabil yadaini wa rijlaini, yaitu menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Ya, dari tangan dan kaki. Itu disela-selai dengan jari jemari kita. Ya, jari tangan dan kaki itu sunnah. Yang ke-11 adalah az-ziyadatu fil ghusli ala mahalil fardhi, yaitu menambah ya cucian dari tempat yang wajibnya. Yang maksud adalah kita dianjurkan untuk melebihkan batasan ya. Wudu itu sedikit ya. Agar supaya kita mendapat kesempurnaan ya, karena itu akan menjadi sebab cahaya kita itu akan lebih sempurna lagi ya. Rasulullah bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu, bahwasanya sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat ya, mereka bercahaya dari bekas-bekas wudu mereka. Ya, Abu Hurairah mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya nanti, maka adalah dia melebihkan dari batas basuhan atau anggota badan anggota wudu yang semestinya. Dilewatkan, misalnya siku dilewatkan sedikit. Agar supaya lebih sempurna.
Sel wajah dia ada agak sedikit apalah, kena sedikit nggak apa-apa. Ya, begitu. Ya. Yang berikutnya adalah al-iqtisadu fi isti'malil ma'. Ya, disunnahkan kita untuk hemat dalam menggunakan air. Ya, Nabi SAW dari riwayat Anas bin Malik, kana Nabi SAW yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdad. Ya, beliau menggunakan satu sok ya sampai lima mud. Wa yatawadda bil mud, dan beliau berwudu dengan satu mud. Beliau mandi itu dengan satu sok, yaitu sekitar 5 mud. Wa yatawadda bil mud, dan beliau berwudu itu dengan satu mud. Satu sok itu adalah arba'atu amdad. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Ya, satu mud itu sama dengan sekitar setengah liter ya, setengah liter segini ya, sekitar segini. Itu beliau wudunya itu 1 mud. Terus setengah liter sampai ya sekitar 1 liter berapa? 1000 kan? Berarti ini berapa? Berapanya? 1/4. Ya, itu mendekati setengah liter. Pernah lihat mud, Pak ya? Saya punya di rumah nih. Nanti kalau misalnya apa, nanti biar saya bawa nanti contoh mud. Yang ke-13 adalah berdoa setelah berwudu. Rasulullah bersabda dalam riwayat Al-Imam Muslim, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Siapa yang diantarkan berwudu, ya, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, dan dia memasuki dari mana pintu yang dia kehendaki. Nah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kita baca doa setelah itu, membaca atau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dia masuki dari manapun yang dia kehendaki. Boleh juga kita membaca dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW beliau membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa apa? Kafaratul majlis. Boleh juga kita baca itu. Ya. Nah. Yang terakhir, sunnah yang terakhir adalah sholat 2 rakaat setelah wudu. Ya, sholat 2 rakaat setelah wudu. Ya, sebagaimana ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, ya Bilal akhbarani, ya akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam, ya. Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amal apa yang sangat kau harapkan, yang kamu amalkan di dalam Islam. Fa inni sami'tu dufana 'alaika baina yaday fil jannah. Saya mendengar suara sendalmu, kedua sendalmu di depanku di dalam surga. Beliau mengatakan, tidaklah aku beramal sebuah amal yang aku berharap dengannya, yaitu bahasanya aku tidaklah bersuci pada setiap beliau bersuci, ya, artinya berwudu pada malam atau siang hari, kecuali beliau sholat setelahnya. Jadi sholat sunnah wudu itu dijaga oleh beliau. Setelah wudu beliau sholat sunnah 2 rakaat. Maka itu yang menjadi penyebab beliau suara sendalnya itu sudah terdengar, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itulah yang beliau jaga. Nah, kalau kita selesai wudu, maka kita berusaha untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Silakan. Assalamualaikum.
Lutut. Betis. Ah. Tinggalkan sebagian sunnah wudhu. Misalnya, ya, Jadi rukun-rukunnya dikerjakan. Oh, dua aja. Yang pertama tadi batasan itu bagaimana dia? Batasan diperbolehkan kita untuk membasuhnya. Misalnya kan kaki itu sampai mata kaki kan, maka kita naikkan lagi sedikit. Mungkin batas mungkin dia segini ya kan, di atasnya gitu. Ya betis bagian bawah lah, ya sampai ke lutut kan. Artinya kita tuh melebihkan itu supaya kita mendapatkan kesempurnaan wudhunya. Kalau misalnya kita batas mata kaki, jangan kita cuma dibatasi mata kaki. Mata kaki itu dilewatkan sedikit. Ya, itu nanti akan terus Abu Hurairah mengatakan bahwasanya itu mungkin beliau dapat dari Rasulullah kan. Ya, siapa yang ingin melebihkan maka silakan dilebihkan. Batasnya tapi jangan terlalu berlebihan kita juga. Ya, kira-kira itu memang melewati entah berapa senti setelahnya itu. Sama dengan siku juga seperti itu, kita sampai kemari. Ya, sampai sampai ke tiga itu. Tidak seperti itu ya. Jadi sehingga yang maksudnya sampai lewat ini. Sampai sini aja. Sudah basuh untuk memastikan bahwa itu sumat sudah terbasuh. Ya, demikian. Yang kedua tentang apa itu? Oh, sebagian. Nah, rukun ini adalah kalau itu kita kerjakan tanpa mengerjakan sunnah itu tidak mengapa. Yang jelas sudah sah wudhunya. Ya kan? Ini kita sebutkan ada sekitar 8 ya. 7 atau 8. Tidak kita kerjakan, tapi kita sayang sekali tidak mendapatkan tambahan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sempurnakan aja. Kecuali memang kondisi kita tadi yang kita sebutkan bahwa kita terbatas. Kita tidak bisa membasuh sunnah-sunnahnya itu, dan tidak bisa mengerjakan tiga kali basuhan dan seterusnya. Maka kita cukup yang rukun-rukun itu kita kerjakan itu sudah memadai. Ya, dalam kondisi memang kita kesulitan air. Namun jika kita di masjid misalnya kan banyak air kan, Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan air. Maka kita basuh dengan sesempurna mungkin. Ya, kita mengerjakan wudhu sesempurna mungkin. Ya, jangan sampai kita itu kan cuma sunnah. Jangan. Itu nanti akan menjadi penyebab kita meremehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita misalnya memang kondisinya kita banyak air, kita bisa mengerjakan sesuai dengan sunnah secara sempurna yang kita sebutkan tadi, sunnah-sunnah dalam wudhu, maka kita kerjakan. Ya. Asal kita dapat bonusan istilahnya, maka kita tinggalkan itu istilahnya. Tapi kalau misalnya memang ada seorang yang misalnya mengerjakan hanya rukunnya, maka itu sah, tidak mengapa. Tapi dikhawatirkan nanti dia menyelisihi, sering-sering meninggalkan sunnah, akhirnya dia tidak mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, Allah Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Nah. Ketika itu sebelum selesai. Nah, untuk berwudu ini kan kita disunahkan di awal kan. Di awal kita berwudu. Yaitu sesunahnya Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan diakhiri dengan mencuci kaki. Ya, ternyata sebelum apa kita buang angin misalnya, maka ya itu kan masih proses kita membersihkan. Maka apakah kita harus berwudu kembali? Kalau misalnya memang yang jelas kan hadis besar kan sudah terangkat kan? Ya, maka ketika kita ingin sholat maka kita ulangi wudunya. Kemudian kita ulangi. Ya. Wudunya ulangi karena supaya lebih sempurna lagi. Karena wudhu tadi kan fungsinya adalah sunnah dari kita mandi wajib kan. Wudu sebelum kita mandi kita berwudu dulu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu kita mungkin ya kita berwudu ketika kita kondisi kita buang angin misalnya ketika itu, maka kita berwudu. Kalau tidak maka sebagian orang mengatakan ya tidak perlu wudu lagi karena sudah wudu di awal. Allah Ta'ala. Tapi kita akan pembahasan lebih mendalam tentang masalah itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan.
Nah. Istinsyak. Nggak bisa Ustaz. Begitu kita masukkan kumur sedot itu, kumur-kumur ini udah lepas air yang di sini, air yang di hidung ini. Ini nggak bisa tahan dulu dia, kan kumur-kumur dulu baru dilepas gitu. Enggak, terbalik tadi saya enggak gitu. Dilepas dulu baru kumur-kumur. Tadi kan saya bilang kan diralat tadi, kan tadi ada peralatan tadi. Masukkan, kemudian kita buang dulu di hidung, baru kumur-kumur. Kumur dilepas itu. Kita masukkan abangnya terus hidung. Nah, hadis dari Ali. Beginilah Rasulullah. Utsman. Ali. Oh, Ali ada juga. Ali. Oh ya. Beginilah Rasulullah berwudu. Apakah itu tayamun atau apa? Dia apa? Mengusap kupnya aja. Khuf. Di atas kupnya aja. Iya, khuf. Sepatu yang tinggi. Tinggi apanya? Itu aja kata gitu. Oh, iya. Itu boleh. Itu macam mana? Itu dengan air begitu atau dengan tayamun? Dengan air. Ketika berwudu kita wudu kan, wudu. Kemudian ketika kaki itu kita cukup kita usap aja bagian atasnya, udah. Usap pakai air. Khusus pakai Sepatu, kalau sepatu kita nggak kita lepas. itulah yang disebutkan. Iya, nanti ada pembahasan tentang Terlepas dari tumit. terlepas. Iyalah. Ya pokoknya dia diusap aja, apa ada atas bagian sepatu bawahnya nggak apa-apa. Iya, ini nggak kena. Nggak. Iya. Ya ini paling ya yang nggak ada yang kena lah. Iya. Tapi yang jelas sepatu itu memang tidak dilepas. Iya. 1 hari 1 malam, kalau misalnya bersafar ya 3 hari. 3 hari 3 malam. Itu jadi apanya? Jadi problema. Apakah waktu Ali itu waktu yang jelas waktu kalau dari asumsi itu Ali itu safar, apakah dia tayamun atau apa? Pakai Wudu. air? Oh. Wudu beliau pakai air. Jadi anggota badan semua di apa? Anggota wudunya itu semua di apa? Sesuai dengan sunnah. Kemudian bagian kaki itu diusap. Iya, diusap di atasnya, bukan di bawahnya. Iya, di atasnya. Beginilah cara Rasulullah. Apa yang menjadi pertanyaan itu? Apakah khusus untuk apa? Tayamun atau memang pakai air gitu ya? Dua-dua itu. Ada Pak, silakan. Kalau misalnya kita berpuasa, kita mengambil wudhu, apakah boleh kita berkumur? Boleh berkumur, boleh. Enggak. Kita boleh, tapi jangan terlalu keras seperti kita ketika tidak puasa. Ketika ya, jangan disama. Maka Rasul mengingatkan tadi, maka bersungguh-sungguhlah dalam beristinsya kecuali dalam kondisi sedang berpuasa. Karena kalau misalnya kita terlalu keras, kan ini perkara keras dan tidak keras. Saya terlalu menghirup terlalu keras sampai ke dalam kan, ya kalau bisa puasa jangan sampai keras sekali. Kita begitu kemudian keluarkan. Jangan sampai kita serot sampai ke dalam seperti ketika kita tidak berpuasa. Maka itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa. Iya. Kecuali kita memang sengaja minum, walaupun setetes itu batal. Kalau misalnya kita ternyata masuk ke kerongkongan kita, maka itu tidak sengaja kan? Nah, maka itu tidak membatalkan. Makanya Rasul mengingatkan bahwa ketika kita sedang puasa, itu jangan terlalu keras ngirupnya. Nah, dia dikhawatirkan itu bisa jadi nanti masuk ke dalam, sehingga masuk ke kerongkongan. Itu mengganggu setiap muslim yang berwudu ketika dalam kondisi sedang berpuasa. Makanya beliau ingatkan, maka melakukanlah dengan cara maksimal kecuali ketika sedang puasa. Maka itu jangan terlalu keras. Karena kalau keras itu bisa masuk dia lewat ke kerongkongan. Karena kan ada saluran yang dari hidung itu kan bisa langsung ke kerongkongan kita. Nah, Allah Ta'ala. Boleh bersiwak. Bersiwak boleh. Yang penting jangan sampai kita jaga lah, jangan sampai kita telan. Ya, kalau tertelan maka itu nggak makan. Sama juga berenang juga. Berenang itu nggak bisa puasa jangan berenang.
Nggak bisa jadi misalnya ada ombak, misalnya kita di laut tadi sungai itu kan, kadang kan kita nggak menyadari itu air itu bisa masuk ke mulut kita, masuk ke dalam itu. Ya sebetulnya kalau nggak sengaja sih nggak masalah. Tapi untuk menghindari itu maka sebaiknya kita jangan mandi di sungai atau di kolam renang atau di laut. Ya ketika dalam kondisi sedang berpuasa. Nah. Hemat menggunakan air, Ustaz. Itu maksudnya banyak peran, Ustaz. Kita ini, Ustaz, di keran. Iya, gitu yang maksud. Ustaz, boleh nggak kita menggabungkan niat sholat 2 rakaat wudu dengan tahiyatul masjid? Boleh. Kalau kondisi memang kita nggak akan mungkin kita ngerjakan dua-duanya. Maka kita niat, ya salah satu dikerjakan kita dapat yang satu kan. Misalnya kata niatnya adalah sunnah wudu atau tahiyatul masjid. Kita dapat sunnah wudunya juga. Karena kita niat dua-dua. Kita ingin mengerjakan ini. Karena dalam Islam itu ketika kita melakukan sesuatu ternyata nggak tercapai, kita dapat pahala kan? Ya maka niatkan satu dulu. Niatkan dua. Misalnya kita kerjakan satu tapi niatnya kita dua. Ya maka kita dapat dua-dua. Yang satu kita misalnya masuk tahiyatul masjid kan, mana yang diutamakan, tahiyatul masjid apa wudu dulu? Tahiyatul masjid, karena kita masuk masjid ya. Kalau misalnya kondisi kita sedang masuk masjid, ya kita niat juga mau sholat wudu, tapi kondisi biasanya itu tidak terkejar kan, maka kita dapat pahala sudah wudunya itu. Nah sholat sunnah wudunya itu, ya apalagi sampai 3 kita masuk sudah azan subuh. Ya sebagian masjid kan gitu kan, cepat-cepat sebagian itu. Kemudian kita masuk, kita seharusnya kan tahiyatul masjid kan, sunnah wudu dan 2 rakaat sebelum subuh. Gimana kita? Pilih salah satunya. Kita ngerjakan salah satunya, tapi kita punya niat ini. Yang 3 ini, dua lagi, maka kita dapat 3. Walaupun kita ngerjakan hanya 1 sholat, tapi niat kita adalah 3. Ya walaupun tidak sampai kita kerjakan semuanya. Nah, Allah Ta'ala. Dia sholat di rumah, sholat duha. Jadi kalau kita sholat wudu bisa dari duha. Boleh ya. Sholat duha itu kan kita kerjakan minimal dalam 1 hari itu dia 2 rakaat aja. Ya, kita usahakan untuk menjaga sholat duha. Nah. Karena termasuk sedekah 360 persendian per harinya. Ya, kata Rasulullah begitu. Yang perlu diingat masalah sholat duha itu, kita jangan mencari atau dimudahkan rezeki dengan sholat duhanya. Tapi kita kerjakan sholat duha, setelah itu kita minta sama Allah agar supaya kita diberikan segala kemudahan bagi kehidupan kita. Nah, kebanyakan orang kan salah kaprah. Ya, dianggapnya itu sholat duha itu adalah membuka pintu rezeki. Ya sebetulnya semua kebaikan itu adalah memudahkan kita untuk segala hal dalam kehidupan kita, bukan hanya rezeki. Ya kan? Ya, banyak orang salah dalam memahami sholat duha. Ya, sholat duha fokus saja kita lillahi ta'ala, jangan ada yang lain-lain. Nah, demikian. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.